Baik, untuk dilanjut saja ini sesi ketiga ya. Oke, Mangga. eh, kita akan melanjutkan ke sesi ketiga dengan moderator Pak Mahmud Syah. Beliau adalah guru Man 1 Sarolangun yang berpasti aktif sebagai tenaga pengajar di STAI Ma'arif Sarolangun ya. Beliau sekarang ya, apa dengan pangkat pembina tingkat 1 4B unit kerja 1 Sarolangun, eh, berpendidikan S2 dari YAIN STS Jambi tahun 2016, mempunyai 2 putra yaitu Patwa dan San dan Pipi Au Maulida Mahmud ya. Untuk lebih mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Pak Mahmud dan Bu Desi untuk memaparkan, Pak Mahmud sebagai moderator dan Bu Desi sebagai penyaji atau pemateri. Silakan Pak Mahmud. Baik, terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah mail. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu Ketua dan segenap pengurus dari Lensa Iman, dan hatur nuhun pisan ke Pak Asep yang telah memberikan mandat pada kami untuk moderator, dan nanti ada Ibu Desi sebagai pemateri atau narasumber pada sesi yang ketiga ini. Baiklah, pada sesi yang ketiga ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Desi Arianti Naspin, MPD. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa, kelahiran 29 Desember tahun 1988. Kemudian saat ini aktif mengajar sebagai guru fisika di Man 1 Sijunjung. Beliau juga lulusan atau alumnus Universitas Negeri Padang pasca sarjana 2012-2014 dengan prestasi yang sangat luar biasa, dan menurut kami pribadi sangat beruntung sebuah madrasah yang menyimpan seorang yang bernama Ibu Desi Arianti. Dan saya secara pribadi juga sangat takjub karena yang berada di sini adalah guru-guru yang sangat banyak sekali prestasinya sudah menulis. Maka dari itu, mudah-mudahan kita yang berada di sini, khususnya Zoom pada kesempatan para deliberasi 2023 ini, dapat mengambil hikmahnya dan bisa mengimplementasikan seluruh ilmu-ilmu yang kita dapat pada kesempatan ini. Tanpa mempanjangkan mukadimahnya, kami langsung kepada Pak Desi untuk menyampaikan berbagi pada kita semua tentang apa yang akan pada hari ini. Dan untuk itu, kepada nanti Bapak-Bapak Ibu yang ingin menyampaikan satu atau juga bertanya atau juga sebagainya, silakan diangkat tangan atau raise hand nantinya. Pada kesempatan ini 10 menit kami serahkan pada Ibu Desi. Ibu Desi, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua, sebelumnya apakah suara kita sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu Desi. Sudah? Dengan Alhamdulillah. Iya. Uh, Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang akhirnya tiba pada sesi ketiga ini. Saya yang akan mencoba sedikit berbagi cerita, ya, cerita mengenai apa yang mengenai terasnya sudah saya lakukan mungkin.
kata-katanya tadi itu sangat belum siapa-siapa Bapak, masih muda Bapak Ibu semua yang sudah sangat senior ini. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan madrasah beruntung memiliki saya, luar biasa sekali seperti itu. Jadi saya merasa sangat tersanjung sekali. Mudah-mudahan apa yang Bapak katakan itu memang dapat saya jadikan motivasi untuk lebih maju ke depannya, Pak. Terima kasih sekali. Amin. Ya Allah, Amin. amin. Baik, sebelumnya Bapak Ibu kami izinkan yang terhormat kepada Bapak Pembina, Bapak Kasubdit, Bapak Ibu pengurus Lensa Iman, Bapak Ibu guru hebat penggiat literasi di seluruh Nusantara yang alhamdulillah berkesempatan sama-sama mengikuti webinar literasi pada hari ini dan insya Allah dilanjutkan pada hari besoknya. Baik Ibu, tanpa memperpanjang waktu, mungkin izinkan saya untuk sekedar membagi cerita sedikit mengenai apa yang sudah saya lakukan. Izin share Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan share kami, Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba sedikit berbagi mengenai pengalaman mengajar saya ketika berada di kelas yang saya rangkum mungkin ke dalam sedikit tulisan berupa best practice. Di layar mungkin sudah Bapak Ibu sama-sama lihat bahwasanya yang saya lakukan memang terkait kepada pembelajaran fisika saya sendiri dan yang memang saya lakukan di kelas. Judulnya Inovasi Platform Kelas Digital dengan membuat e-modul ya, yang sehingga membuat belajar tidak dinamis menjadi lebih praktis dan menyenangkan. Jadi tanpa kata-kata Ibu, intinya mengapa saya mengambil judul ini? Karena di kelas fisika itu memang sama-sama kita ketahui bahwasanya mungkin kalau dikatakan 100% itu kurang dari 50% siswa kalau kita bawakan dengan pembelajaran yang biasa itu masih sangat tidak tertarik. Entah apa penyebabnya. Mungkin karena sulitnya fisika, rumusnya yang banyak dan angka-angkanya yang menyebalkan. Jadi mungkin salah satu solusi yang saya lakukan adalah membuat e-modul untuk materi yang saya cobakan adalah tidak dinamis. Jadi mengapa saya membuat e-modul? Intinya supaya pembelajaran yang saya kembangkan, yang saya lakukan di kelas itu bisa menjadi suasana belajar yang menjadi lebih interaktif, ya. Apalagi sekarang yang kita hadapi adalah generasi milenial yang setiap harinya sangat dekat dengan internet dan sangat dekat dengan smartphone. Oke. Yang saya lakukan di sini mungkin tidak lebih dan tidak jauh-jauh dari bagaimana memanfaatkan teknologi internet untuk menciptakan pembelajaran berbasis elektrik dan interaktif. Baik, mungkin langsung bagaimana apa langkah yang saya lakukan ketika saya membest practice-kan tema ini. Ada 4 hal utama yang saya lakukan. Yang pertama, saya tentu pasti menyusun materinya terlebih dahulu. Saya buat dalam bentuk modul yang saya susun di awalnya itu dalam bentuk Word, lalu saya insertkan PowerPoint dan video yang saya buat sendiri. Lalu yang kedua adalah mengkonvert file PDF dokumen yang sudah saya selesaikan tersebut dalam bentuk modul itu ke dalam tipe file HTML. Kemudian saya jadikan aplikasi. Nah, tujuannya adalah memang e-modul yang saya buat itu dapat diinstal di smartphone-nya para siswa. Ya. Lalu setelah itu yang ketiga, baru saya melaksanakan pembelajaran yang sedikit banyaknya bisa dikatakan pembelajaran berbasis digital. Langkah keempat, langkah terakhirnya tetap kita melakukan evaluasi hasil belajar ya dan kemampuan penggunaan digital siswa itu saya gunakan dengan menggunakan Google Form seperti biasa. Itu mungkin 4 langkah utama yang saya lakukan di dalam kelas bagaimana cara saya menyajikan
pembelajaran menggunakan e-modul di materi fluida dinamis. Seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi kesimpulan dari kegiatan yang sudah saya lakukan itu menghasilkan 2 buah kesimpulan. Yang pertama, penggunaan e-modul itu memang membawa dampak positif terhadap peningkatan kemampuan digital peserta didik. Lalu yang kedua, penggunaan e-modul juga membawa dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa, khususnya pada materi fluida dinamis yang kebetulan saya jadikan materi pengembangan pada saat ini. Nah, intinya adalah kita memang tidak memang siswa di sini dengan pembelajaran e-modul itu memang sedikit banyaknya akan menambah motivasi siswa. Karena kenapa? Karena kita lihat memang siswa sekarang itu memang lebih suka membawa handphonenya ke dalam kelas daripada ditinggal. Jadi ide sederhananya adalah memanfaatkan handphone yang ada di siswa itu. Jadi mungkin seperti itu pemaparan sederhananya Bapak Ibu semua. Intinya apa yang saya lakukan di sini adalah sebuah proses pembelajaran di dalam kelas dengan memanfaatkan e-modul, lalu diinstal di smartphone anak, lalu anak belajar melalui smartphone-nya masing-masing. Demikian mungkin pemaparan singkat dari hasil yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Mahmud sebagai moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Singkat, padat, dan berisi, dan disengaja singkat supaya kita lebih banyak bertanya nampaknya. Dan rasa penasaran itu harus segera terjawab. Kalau saya berprinsip, kalau kita punya pertanyaan, ada gangguan dalam hati, kalau tidak disampaikan, itu akan menjadi penyakit. Maka dari itu, kepada Bapak Ibu hebat semuanya, tanya kepada Ibu Desi, melalui proses ini kami persilakan siapakah yang lebih duluan untuk bertanya. Sen? Siapakah yang ada Sen? Dulu. Pak Al nampaknya nih. Pak Set. Ya, karena seprofesi. Silakan Pak Set. Ya, mungkin Bu. Iya, silakan lanjut. Saya minta, kan di sini bahwa Ibu mengatakan inovasi platform kelas digital e-modul membuat belajar fluida dinamis menjadi lebih praktis dan menyenangkan. Nah, mungkin ini sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah dilakukan, mungkin ada hasilnya. Bagaimana perbandingan hasil dari penggunaan e-modul seperti ini dengan pembelajaran yang konvensional biasa di kelas menggunakan pembelajaran itu. Karena yang namanya best practice itu harus ada hasil disampaikan. Kemudian bisa nggak disimulasikan bagaimana penggunaan e-modul ini? Terima kasih. Sudah buku tuh pensil. Iya, dia satu-satu. Kotak pertama buku. Oke, itu silakan langsung Bu Desi biar tidak lama. Ya, baik, bentar Pak. Nanti di kotak yang selanjutnya apa isinya? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Asep. Wah, kalau sudah Pak Asep ini sepertinya harus sedia jawaban yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Asep. Alhamdulillah. Jadi best practice ini memang sudah kami lakukan. Memang kebetulan best practice ini kami lakukan di tahun 2022 itu di kelas 11. Jadi memang kelihatan di sini. Pak, tolong di mute dulu. Ada chat pusing orang. Tolong Bapak Ibu. Udah sih di unmute dulu karena saya mute all. Baik, Ibu, Bapak bisa dengar?
Bisa, Bu. Ya, jadi terima Bisa, kasih bisa. kepada Pak Asep yang sudah bertanya kepada kami. Mungkin sedikit penjelasannya, saya yakin nih kalau Pak Asep ini sudah lebih senior daripada saya sih masalah yang ginian ya. Cuman pertanyaan dari Pak Asep sedikit menjawab saja. Materi ini memang sudah saya lakukan di kelas dan kemudian itu saya lakukan di tahun 2022 di kelas 11 ya. Secara implikasinya memang implementasinya di kelas itu seperti ini. Bapak, Ibu semuanya bisa lihat bagaimana tampilan layar atas saya, materi saya di layar? Bisa. Bisa ya? Oke. Oke. Jadi pertama kali memang saya seperti biasa ya, menyusun modul, saya jadikan Word, lalu kita convert dia menggunakan Flip PDF profesional, lalu dia akan menjadi e-modul, yang dapat digunakan di laptop. Itu awalnya. Nah, tujuan saya kan di smartphone anak. Jadi setelah mendapatkan e-modul yang berbasis di laptop ini, itu saya gunakan APK Builder untuk mendapatkan yang dapat diinstal di HP anak. Nah, proses pembelajarannya seperti biasa. Ketika saya belajar di kelas, ya, anak bisa mengakses materi modulnya, latihan soalnya menggunakan e-modul yang sudah diinstal melalui HP anak masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, mungkin proses pembelajarannya memang tidak selesai dalam 1 atau 2 kali pertemuan. Itu juga sesuai dengan yang sudah saya rencanakan di RPP. Seperti itu. Nah, sampailah ke bagian evaluasi, di mana bagian evaluasi itu memang saya menggunakan Google Classroom saja untuk lebih memudahkan. Sebenarnya pasti masih banyak pilihan bentuk evaluasi yang lebih menarik gitu. Cuman memang kemarin karena ingin cepat, ingin praktis, saya menggunakan Google Classroom dan memang di sana saya untuk mengamati penggunaan kemampuan digital anak, salah satunya adalah dengan membuat tugas portofolio, yang artinya anak membuat tugas sedikit 2 menit mengenai implementasi fluida statis dan dinamis dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan itu mereka upload melalui Google Classroom. Nah, untuk yang kedua, untuk melihat hasil dari hasil belajarnya tetap sama, saya menggunakan hasil penilaian harian melalui UH bentuk nilai soal-soal objektif. Jadi kalau misalnya dilihat, ini kebetulan jumlah siswa saya hanya 20 orang di kelas IPA 2 waktu itu. Memang alhamdulillah mengalami peningkatan dari hasil belajarnya, dari hasil belajarnya sebelumnya kalau kita menggunakan yang konvensional. Memang ada beberapa siswa yang masih dirasa kurang, tapi kalau kita bandingkan dengan belajar kita seperti biasa di kelas, memang ada peningkatan. Nah, saya tanyakan memang ke siswa itu, apa yang menyebabkan Ananda bisa tertarik? Karena memang mereka lebih suka aja belajar berbasis digital sekarang, karena e-modul yang saya pakaikan itu memang ada video yang bisa ditonton langsung oleh siswa. Seperti itu mungkin, Pak. Jadi memang ada sih pengaruhnya. Mungkin kalau nanti ke penelitian atau riset yang lebih lanjut atau pengembangan lebih lanjut, mungkin bisa dilihat sih seberapa besar pengaruh penggunaan e-modul itu terhadap hasil belajar seperti itu, dan kelas yang saya bawakan di dalam kelas digital menurut saya seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin seperti itu dulu penjelasannya Bapak Ibu. Oke, baik, sebentar sedikit lagi, boleh Bu Des? Iya, silakan Bapak. Mohon maaf, untuk pembelajaran fisika, kalau di sini kan tentang fluida dinamis. Kalau menurut hemat saya, kalau fluida dinamis itu lebih cocoknya adalah mereka harus mengalami langsung terhadap konten materinya. Ya, terus untuk konten fisika itu adalah harus mengalami
kecuali kalau memang konten-konten materi yang dirasa susah untuk realkan, misalkan tentang radiasi matahari ataupun apa itu harus bisa menggunakan pemodelan dan bisa dengan menggunakan virtual lab atau digital ini. Nah itu mungkin sedikit saran kalau untuk ngambil materi yang bisa eh, di real kan, itu menggunakan praktek yang benar-benar sungguh siswanya mengalami, bukan hanya sebagai simulasi seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Bapak Asep. Pak Mahmud mungkin bisa langsung saya tanggapi saja. Silakan Bu, Boleh. silakan Mbak Bapak. Silakan. Ya, memang eh, benar sekali kata Pak Asep bahwasanya kalau Frida dinamis ya, karena konten materinya memang lebih bagus yang dialami siswa itu sendiri. Nah, memang itu salah satu caranya. Saya juga mencoba salah satu tugas yang dibuat oleh siswa itu adalah portofolio, di mana mereka dari konsep Frida dinamis dalam bentuk video maksimal 2 menit itu saja sih mungkin. Mungkin memang itu masih kurang menurut saya, dan terima kasih atas sarannya kepada Pak Asep. Nanti untuk pengembangan selanjutnya insya Allah akan dilakukan supaya pembelajaran menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak. Ya, mari Pak Mahmud. Terima kasih Bu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain Sama. yang ada di Zoom ini. Yang ada di Zoom ini untuk bertanya. Yang jelas kalau kami melihat itu memang harus menguasai IT juga untuk modulnya itu. Kalau tidak menguasai IT berarti susah. Silakan yang lain kalau ingin bertanya sama Ibu Desi. Nampaknya yang rese tidak ada. Kalau masuk kategorinya karena itu kategori bidang studi. Barangkali di antara teman-teman yang ini sedikit sekali yang bersentuhan dengan fisika. Mungkin cara-cara mungkin bagaimana kita bisa membuat hal seperti itu mungkin adalah materi khususnya lagi pada materi pembuatan e-modul namanya ke depannya. Boleh saja yang lain, silakan penasaran dengan Ibu Desi. Sebentar Pak Mahmud. Mungkin Ya. untuk ya seperti kata Pak Mahmud ya, mungkin karena saat ini yang kami tampilkan adalah yang berbasis memang fisika saya sendiri gitu. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya mungkin sedikit sifatnya tidak promosi sih, cuman ingin sedikit berbagi bahwasanya alhamdulillah saya sudah menyelesaikan satu buku yang lagi-lagi memang fisika, tapi saya mencoba mengintegrasikannya ke agama Islam kita. Ini kan saya izin untuk men-share-nya sedikit, spill dari buku yang sudah kami buat. Bentar. Nah, ini ya sudah terlihat Bapak Ibu semuanya. Udah Bu. Jadi mungkin karena ini Pak, saya mungkin karena fisika ini sudah menjadi kesukaan saya Pak. Jadi Bapak Ibu ini nanti saya akan tidak untuk dibeli. Silakan Bapak Ibu baca. Silakan mudah-mudahan ada manfaatnya. Di sini saya mengambil fisika dalam senandung ayat Al-Quran. Intinya buku yang saya sudah keluarkan ini menceritakan berisi tentang beberapa bagian atau konsep dalam fisika yang saya mencoba integrasikannya dalam Al-Quran, kemudian saya implementasikan dalam sikap dan karakter kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Di sini saya sudah membuat ada sekitar 18 konsep yang saya integrasikan dengan Islam dan Al-Quran. Oke, seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu mau membacanya, saya akan bagikan dengan senang hati, saya akan membagikan kepada Bapak Ibu semua. Itu saja Bapak
Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Desi. Memang tidak salah saya dari awal mengatakan adalah yang sangat luar biasa. Dan memang kalau dilihat tanggal lahir adalah memang guru milenial, kelahiran 88 ya, Iya, gitu 899. Pak. Jadi dengan digital merupakan perangkat-perangkat yang sudah bersahabat dengan generasi milenial. Kalau kami sendiri, karena kami memang bukan generasi milenial, kami masih dalam generasi analog, non digital, maka semuanya serba tertulis, ditulis. Jadi alhamdulillah bisa mengikuti sedikit-sedikit dari apa yang disampaikan yang dilakukan oleh orang-orang generasi digital. Oke, masih menunggu dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Kalau tidak, mungkin kita cukupkan. Ada yang lain? Kayaknya tidak ada. Mungkin ada kesimpulan Ibu Desi? Kesimpulan akhir? Eh, Atau baik, kata-kata akhir yang bisa diinikan kepada teman-teman kita yang lain? Alhamdulillah Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan bahwa saya masih muda, masih harus banyak belajar. Mohon bimbingan, mohon inspirasi dari Bapak Ibu semua, para senior, para guru-guru hebat. Dan jika saya sebagai junior nanti banyak bertanya, banyak komunikasi, banyak meminta bantuan, mohon maaf sekali, mohon diizinkan Bapak Ibu semua. Karena memang sekali lagi saya katakan, saya masih sangat-sangat muda. Konsep prinsip hidup saya mirip dengan Bapak apa ya? Yang pertama tadi Pak yang dari Bandung ya Pak ya? Pak Aji Iya, Pak Saproni. Aziz. Alhamdulillah prinsip hidup saya itu seperti itu juga. Manusia yang paling baik adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi sekitarnya. Insya Allah dengan pegangan prinsip tersebut kita walaupun berbeda daerah, berbeda asal, berbeda dalam pikiran, tapi tetap tujuan kita tetap sama, yaitu menciptakan generasi cerdas dan profesi yang kita jalani adalah semata-mata hanya mengharap ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih kepercayaannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa kembali lagi dan dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih Pak Mahmud, Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-Bapak Ibu hebat semuanya yang berada di Zoom para literasi pada kesempatan ini. Demikian dari Bu Desi tentang penggunaan e-book dalam pembelajaran fisika. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermakna dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan khususnya bagi kita guru-guru yang memang menginginkan bukan madrasah hebat, tapi menginginkan anak-anaknya maju. Jika anak-anak maju, maka semuanya juga akan menjadi hebat. Madrasah itu akan hebat, dan termasuk juga ibu-ibu dan bapak guru semuanya akan menjadi hebat. Itu saja mungkin kami sebagai moderator pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Akhirul kalam, pada Allah kita minta ampun dan kepada kita semua kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, Pak Al. warahmatullahi wabarakatuh.